Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali hadir ya dalam rangka kegiatan kajian Islam online kita, tentunya untuk menambah sakofah Islamiyah kita yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para tabi'in pendapat-pendapat mereka dan juga para ulama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga kepada umatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua yang hadir insya Allah termasuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai ya, kita buka kajian kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Salawat asgil ya, yang di rumah juga baca ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan suratul Fatihah ya. Kita doakan ada Mbak Arum ya, kemudian juga ada Ibu Nelly dan juga Mbak Terima dan yang lain. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, disukseskan kerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Ya, Dede apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Mak-mak gimana, sehat? Ibu-ibu, bapak-bapak, remaja sekalian, kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, bahasan kita pada malam ini tentang jenggot ya, tentang apa namanya? Jenggot. Nah, kalau kita perhatikan banyak hadis memang ya menyebutkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memerintahkan agar membiarkan jenggot, ya tidak mencukur jenggot. Banyak hadisnya, diantaranya misalkan hadatsana Muhammad bin Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya bedakanlah diri kamu dari orang-orang musyrik, kata Rasulullah. Ya bedakanlah diri kamu dari orang-orang musyrik, kata Rasul. Biarkanlah jenggot dan rapihkanlah kumis. Nah, ini yang disampaikan hadis pertama dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ya, simak dari awal sampai akhir. Ya, jangan kemudian keluar sebelum paham. Kenapa? Karena kalau tidak sampai tuntas, ini akan gagal paham terhadap bab yang berkaitan dengan jenggot ini. Nah, baginda Rasul mengatakan, bedakanlah diri kamu dari orang-orang musyrik dan biarkanlah jenggot, ya dengan membiarkan jenggot dan merapikan kumis. Ini digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi apabila Ibnu Umar melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya ini Ibnu Umar Ibnu Umar ya melaksanakan ibadah haji atau umroh, beliau menggenggam jenggotnya. Ini Ibnu Umar nih ya, beliau menggenggam jenggotnya. Kemudian yang berlebih dari jenggot itu, dari genggaman jenggotnya itu, maka dia potong untuk dirapihkan jenggotnya ini. Nah, ini Ibnu Umar. Nah, apakah perintah Rasulullah ini membiarkan jenggot ya di atas mengandung makna wajib ataukah hanya bersifat anjuran saja atau an-nadab namanya. Jadi hadis yang berkaitan dengan baginda Rasul yang berkaitan dengan membiarkan jenggot ini ya, apakah memang bermakna wajib membiarkan jenggot atau bersifat anjuran saja atau an-nadab. Nah, yang pertama kita bahas dari pendapat para tabi'in atau para ulama. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa makna perintah di atas hanya bersifat anjuran. Ya, makna perintah yang berkaitan dengan hadis di atas tadi yang disebutkan tadi itu hanya bersifat anjuran. Ya, kata ulama mazhab Imam Syafi'i. Bukan wajib. Kenapa? Ya, oleh sebab itu mencukur jenggot hanya dikatakan makruh katanya. Jadi ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa membiarkan jenggot dari hadis yang disampaikan tadi, yang dibacakan tadi sebelumnya, maka ya itu hanyalah bersifat anjuran. Ya, bersifat anjuran bukan wajib. Ya, oleh sebab itu maka ya mencukur jenggot ya hanya dikatakan makruh. Nah, jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki yang mencukur jenggotnya, maka tidak dalam sampai kondisi haram. Ini menurut daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena hukumnya hanya sebatas makruh saja. Nah, berikut diantaranya dalil yang berkaitan dengan Imam Syafi'i. Ya, dari teksnya mazhab Syafi'i. Ya, pertama digambarkan makruh hukumnya mencabut jenggot ya pada awal tumbuhnya untuk orang yang baru jenggot. Ya, untuk orang yang baru tumbuh jenggot ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang baru muncul jenggot kemudian dicabut, kemudian dipotong atau dicukur, maka itu hukumnya adalah makruh. Ini digambarkan oleh kalangan mazhab Imam Syafi'i. Dan untuk penampilan yang bagus juga begitu. Nah, jadi kalangan ulama mazhab Syafi'i menggambarkan bahwa kalau dicukur yang baru tumbuh itu jenggotnya itu maka dia makruh. Begitu juga misalkan dicukur untuk dibagusin gitu, untuk penampilan yang bagus itu juga makruh katanya. Ini
di antara pendapat daripada kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Tetapi juga ada yang berbeda, di antaranya pengikut mazhab Syafi'i yang bernama Imam Nawawi. Ya, benar, dia mengatakan bahwa mencukur jenggot, memotongnya atau membakar jenggot itu hukumnya makruh. Tetapi memanjang jadi memangkas ya, atau memangkas kalau bahasanya itu mencukur kelebihan jenggotnya itu dan merapihkan ya di genggaman itu ya, kalau ada kelebihan dari genggaman jenggotnya dirapihkan, kemudian dibagusin lah gitu, dirapihkan, maka itu perbuatan yang baik. Ini menurut daripada Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim juz 3 halaman 151. Nah, jadi kesimpulan daripada mazhab Imam Syafi'i ini, kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i, bahwa mencukur jenggot tidak sampai haram, tetapi hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Tadi diantaranya kalau kita perhatikan pendapat daripada Imam Nawawi, yang kedua juga pendapat daripada Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Asna Al-Muthalib juz 7 halaman 58. Dia mengatakan bahwa mereka makruh hukumnya mencabut jenggot pada awal tumbuhnya orang yang baru tumbuh jenggot dan untuk penampilan yang bagus. Nah, ini dikategorikan makruh ketika mencukur jenggot tersebut. Nah, kemudian juga komentar Imam Ar-Romli ya terhadap hal ini dikatakan bahwa ucapan Syekh Zakaria Al-Ansori tadi dalam kitabnya makruh mencabut jenggot dan seterusnya, demikian juga halnya dengan mencukur jenggot. Ya, adapun pendapat Al-Halimi dalam kitabnya Al-Minhaj yang mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang mencukur jenggot dan dua alis, pendapat ini merupakan pendapat yang doif. Nah, ini disampaikan oleh Al-Imam Ar-Romli dalam kitabnya Hasyiyah Asna Al-Muthalib juz ke-7 halaman 58. Nah, ini pendapat-pendapat ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Mereka sepakat semuanya bahwa mencukur jenggot hukumnya adalah makruh. Artinya tidak sampai berdosa ya. Hukumnya adalah makruh, tidak sampai berdosa. Nah, ini yang kalau kemudian kita perhatikan dari pendapat kalangan mazhab Imam Syafi'i, seperti pendapatnya Syekh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, begitu juga pendapatnya Imam Ar-Romli ya dalam kitabnya Hasyiyah Asna Al-Muthalib, ya begitu juga pendapat Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Asna Al-Muthalib. Nah, ini mereka sepakat mengatakan bahwa mencukur jenggot hukumnya adalah makruh ya. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan di sini ya haram mencukur jenggot, pendapat yang kuat menurut Imam Al-Ghazali, Syekh Islam Ibnu Hajar, dan satu lagi At-Tuhfah, Ar-Ramli, Al-Khatib dan lainnya adalah makruh hukumnya. Jadi dikatakan tadi sekali lagi ya oleh ucapan Syekh Zakaria Al-Ansori tadi makruh mencabut jenggot dan seterusnya, kemudian haram mencukur jenggot, dalam hadis tersebut merupakan hadis yang doif katanya. Nah, ini yang harus kemudian diperhatikan. Nah, pendapat yang kuat menurut Imam Al-Ghazali, Syekhul Islam dan juga Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Tuhfah, Ar-Ramli, Al-Khatib dan lainnya ya mengatakan bahwa makruh hukumnya. Mencukur jenggot itu hukumnya adalah makruh. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan pendapat-pendapat kalangan para ulama yang berkaitan dengan bab berkaitan dengan jenggot atau mencukur jenggot atau memangkasnya, memotongnya atau membakar jenggot tersebut. Nah, kemudian juga ya kalau kita perhatikan dalam kitabnya Imam Al-Bujairimi dikatakan bahwa inna halqal lihiyati makruhun hatta mirrajuli walaysa harama. Nah, digambarkan di sini sesungguhnya mencukur jenggot itu makruh katanya. Ya, sesungguhnya mencukur jenggot itu makruh meskipun dilakukan oleh laki-laki dewasa, bukan haram. Nah, ini disampaikan oleh Imam Al-Bujairimi dalam kitabnya Hasyiyah Al-Bujairimi ala Al-Khatib juz ke-13 halaman 273. Nah, jadi banyak para ulama yang kalau kita perhatikan bahwa mencukur jenggot itu hukumnya adalah makruh, terutama ulama-ulama dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ya, tadi sudah disebutkan banyak sekali ulamanya ya. Ada komentar Al-Imam Ar-Ramli, ya ada juga misalkan tadi Syekh Zakaria Al-Ansori, ada juga pendapat daripada Syekh Imam Nawawi yang berkaitan dengan makruh mencukur jenggot. Tetapi merapikan jenggot akan kelebihan jenggot itu merupakan perbuatan yang baik menurut daripada pendapat Syekh Imam Nawawi.
Nah, kemudian juga dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, ini berkaitan dengan jenggot, ini masalah cabang, masalah furu saja. Ya, di sini mereka sebutkan tentang jenggot dan lainnya, ada beberapa perkara yang makruh. Ya, di antaranya adalah mencabut dan mencukur jenggot. Nah, ini makruh katanya. Walaupun di sini terjadi ikhtilaf atau masalah furu saja, masalah cabang, mungkin dan bisa saja terjadi khilaf ya di antara para ulama, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ini disampaikan dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ya tentang Tuhfa Al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj juz keempat halaman 202, bahwa dikatakan di sini olehnya ya tentang jenggot dan lainnya adalah merupakan perkara yang makruh ya. Di antaranya adalah mencabut dan mencukur jenggot. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan kalangan ulama, terutama mayoritas daripada ulama mazhab Imam Syafi'i yang menggambarkan bahwa mencukur jenggot, memangkas jenggot, dan juga membakar jenggot hukumnya adalah makruh. Nah, begitu juga kemudian kalau kita perhatikan, yang kedua bukan hanya dari kalangan ulama mazhab Syafi'i saja yang berpendapat demikian, bahkan Al-Qadiyat dari kalangan mazhab Imam Syafi'i ya sama juga berpendapat demikian bahwa hukumnya adalah makruh. Ya, di sini digambarkan bahwa waqala al-Qadiyat, ya Al-Qadiyat berkata, ya yukrahu halquha wa qassuha wa tahrikuha. Ya, Iyad berkata makruh hukumnya mencukur, memotong dan membakar jenggot. Ini disampaikan oleh Al-Qadiyat dalam kitabnya Imam Zainuddin Al-Iraqi ya Tarhu At-Tarsib juz 2 halaman 49. Nah, jadi Masya Allah kita sudah paham ya bahwa ulama-ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i dan juga ulama dari kalangan mazhab Imam Maliki, mereka sepakat bahwa mencukur, membakar, memangkas jenggot, memotong jenggot, mencabut jenggot, itu hukumnya adalah makruh, tidak sampai kepada perbuatan haram, dan yang melakukannya tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini yang berkaitan dengan pendapat daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i dan juga kalangan ulama daripada mazhab Imam Maliki. Nah, pendapat Syekh Jad Al-Haq, ya Ali Jad Al-Haq ini Grand Syekh Al-Azhar, ya perintah tentang membiarkan jenggot katanya, ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Baik ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang nadab, hanya sebatas anjuran saja. Ya, dia mengatakan bahwa terdapat beberapa hadis yang menganjurkan membiarkan jenggot dan memperhatikan kebersihannya. Seperti hadis yang menganjurkan menggosok gigi atau bersiwak, memotong kuku dan kumis. Ini merupakan dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ahli hadis, sebagian ahli fikih, ya ini memahami hadis-hadis perintah membiarkan jenggot ini mengandung makna wajib. Ya, sebagian ahli fikih ya ini menggambarkan bahwa hadis-hadis yang memerintahkan membiarkan jenggot itu panjang itu mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib ya sebagian ahli fikih. Tetapi sebagian besar ahli fikih ya menyebutnya sunnah. Ya, sebagian besar ahli fikih menyebutnya sunnah. Orang yang melakukannya mendapatkan pahala dan yang tidak melakukannya tidak dihukum. Ya, tidak ada dalil bagi mereka mengatakan bahwa mencukur jenggot itu haram atau munkar selain hadis-hadis khusus yang terkait dengan perintah membiarkan jenggot untuk membedakan diri dari orang-orang Majusi dan juga orang-orang musyrik. Nah, ini kalau kita perhatikan pendapat yang selanjutnya ya dari Grand Syekh Al-Azhar yaitu Ali Jad Al-Haq tentang bagaimana ada yang mengatakan sebagian itu hanya anjuran saja. Ada yang mengatakan ulama sebagian itu wajib dan sebagian lagi adalah mayoritas atau sebagian besar ahli fikih mengatakan bahwa membiarkan jenggot panjang itu merupakan sunnah. Jika tidak melakukannya, tidak mendapatkan hukuman, tidak berdosa. Kenapa? Karena sebatas sunnah. Kalau yang melakukannya, ini mendapatkan nilai keutamaan yang lebih utama dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak melakukannya, tidak mendapatkan dosa atau tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perintah dalam hadis baginda Rasul tersebut, sebagaimana kalau kita perhatikan, ada yang mengandung makna wajib tadi, dan juga ada yang mengandung makna sekedar anjuran kepada yang lebih utama. Ya, bahkan kemudian dia melanjutkan kebenaran yang dianjurkan sunnah, yang mulia dan adab islami dan masalah ini, ya bahwa masalah pakaian, makanan, dan bentuk fisik tidak termasuk dalam ibadah makduh.
Ini kata Grand Syekh Al-Azhar. Ya, bahwa makanan, pakaian, ya, dan juga bentuk fisik tidak termasuk ibadah makdoh. Ya, artinya apa? Seseorang tidak mesti ya mewajibkan diri untuk mengikuti cara Nabi dan para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi dalam hal ini, seorang muslim mengikuti cara yang baik menurut lingkungannya dan baik menurut kebiasaan orang banyak. Ya, selama tidak bertentangan dengan nas Al-Quran atau hukum yang tidak diperselisihkan. Nah, sehingga membiarkan atau mencukur jenggot termasuk perkara yang diperselisihkan, ya hukumnya, perintahnya apakah wajib atau anjuran, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi pada saat kita membahas, ada pendapat dari ulama kalangan mazhab Syafi'i, ulama daripada kalangan mazhab Maliki, dan juga pendapat Grand Syekh Al-Azhar ini. Ya, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa mayoritas kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh jika memangkas, membakar atau memotong jenggot atau mencabut jenggot. Begitu juga dengan mazhab Maliki, tetapi Grand Syekh Al-Azhar juga mengatakan bahwa ada yang menganjurkan, ada yang menyatakan wajib, dan sebagian besar ahli fikih mengatakan memanjangkan jenggot itu merupakan sunnah. Ya, sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada yang mencukurnya, dia tidak dihukum atau tidak mendapatkan dosa. Tetapi ketika dia memanjangkannya, itu lebih utama. Kenapa? Karena sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, berikutnya pendapat Syekh Ali Jum'ah nih, mufti Mesir. Ya, pendapat Syekh Ali Jum'ah mufti Mesir. Kalau kita perhatikan, jika hal ini terkait dengan kebiasaan dan tradisi, ya, jika ini berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi, maka itu menjadi indikasi yang mengalihkan makna perintah dari bermakna wajib kepada makna anjuran. Jenggot itu termasuk kebiasaan dan tradisi. Ya, para fuqaha menganjurkan banyak hal. Misalkan kalau kita perhatikan, ya, dalam nasnya secara jelas dalam bentuk perintah karena berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi. Contoh misalkan, kalau kita juga lihat hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ghairus syaiba wala tashabbahu bil yahud." Ya, ubahlah uban, kata Rasulullah. Ubahlah uban, janganlah kamu menyamakan diri dengan orang-orang Yahudi. Nah, bentuk kata perintah dalam hadis, perintah mengubah, uban ini kejelasannya menyerupai hadis perintah memelihara jenggot. Ya, jadi ubahlah uban sama memelihara jenggot ini kejelasannya hampir mirip. Ya, akan tetapi karena mengubah uban bukanlah suatu perbuatan yang diingkari di tengah-tengah masyarakat, maka tidak dilakukan. Para ahli fikih berpendapat bahwa mengubah uban itu hukumnya dianjurkan. Ya, mereka tidak mengatakan diwajibkan. Nah, para ulama kalau kita perhatikan, jika berpendapat berdasarkan metode ini karena kebiasaan dan tradisi, ya, maka para ulama yang di masa dahulu, ya, para ulama di masa dahulu bersikap keras nih, ada para ulama yang bersikap keras di masa dahulu dalam hal pemakaian topi dan pemakaian dasi. Ya, kenapa? Mereka menyatakan bahwa siapa yang melakukan itu berarti kafir, katanya. Ini ulama di zaman dahulu karena situasi dan kondisinya berbeda. Ya, bukanlah karena perbuatan itu kafir pada zatnya, tidak, akan tetapi karena perbuatan itu mengandung makna kekafiran pada masa itu, pada masa dulu itu. Ya, ketika pemakaian dasi sudah menjadi tradisi, pemakaian topi sudah menjadi tradisi, tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan orang yang memakai dasi lagi. Ya, tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan orang yang memakai dasi lagi. Ya, ini yang kemudian disampaikan oleh pendapat Syekh Ali Jum'ah mufti Mesir yang berkaitan dengan menganalogikan tentang bagaimana hukum daripada memanjangkan jenggot dengan seolah-olah ini merupakan tradisi atau kebiasaan. Nah, ini ya. Jadi hukum jenggot pada masa salaf, ya, seluruh penduduk bumi baik yang kafir maupun yang muslim, ya, semuanya memanjangkan. Ya, dulu nih di kalangan salaf, seluruh penduduk bumi baik yang kafir maupun yang muslim semuanya memanjangkan jenggot. Ya, tidak ada alasan untuk mencukurnya di masa dahulu. Oleh sebab itu ulama berbeda pendapat, ya, antara jumhur yang mewajibkan memelihara jenggot dan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa memelihara jenggot itu sunnah, tidak berdosa bagi orang yang mencukurnya. Nah, dikatakan oleh mazhab Syafi'i, ya, bahwa memelihara jenggot itu sunnah, ya, tidak berdosa bagi orang yang mencukur jenggot itu. Ya, oleh sebab itu maka kalau kita perhatikan menurut pada zaman ini perlu mengamalkan mazhab Syafi'i. Kenapa? Ya, karena tradisi telah berubah. Ya, mencukur jenggot itu hukumnya makruh, memelihara jenggot hukumnya sunnah.
Ya, mendapat pahala bagi yang menjaganya dan tetap memperhatikan tampilan yang bagus katanya. Tetap memperhatikan tampilan yang bagus. Jadi, kalau mazhab Syafi'i juga mencukurnya juga tidak sembarangan cukur, tapi juga memperhatikan adabnya, memperhatikan tampilan yang bagus. Ya, jenggotnya dirapihkan, dibaguskan ya, sehingga tidak terkesan kumuh atau kotor lah misalkan, sehingga dia rapi, bersih, bagus, dilihatnya tampilannya bagus dan disukai oleh orang yang memandangnya. Kenapa? Karena itu bagian daripada citra ajaran Islam, bagian daripada citra yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan tetap memperhatikan tampilan yang bagus ini, menjaganya sesuai dengan wajah dan tampilan seorang muslim. Ya, maka kalau kita perhatikan hadis riwayat Tirmizi juga, Rasulullah pernah memangkas sebagian jenggotnya, Rasul pernah memangkas sebagian jenggotnya hingga panjangnya sama. Ya, Rasul pernah memangkas ya sebagian jenggotnya hingga panjangnya sama. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, kemudian juga ada ulama yang tegas juga. Di antaranya misalkan ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan juga dari kalangan mazhab Hambali dengan tegas mengatakan bahwa haram hukumnya untuk seseorang muslim yang mencukur jenggotnya hingga habis. Haram. Ya, dikatakan oleh ulama dari kalangan mazhab Imam Hanafi dan juga dari kalangan mazhab Imam Hambali. Ya, jadi sehingga dengan kondisi yang semacam ini maka dia berdosa kalau seandainya dia mencukur jenggotnya sampai habis. Ini menurut daripada kalangan ulama mazhab Hanafi dan juga mazhab Imam Hambali. Bahkan sampai disebutkan dia harus membayar diat atau tebusan itu karena perbuatan dosa yang dia lakukan sampai mencukur jenggotnya hingga habis. Nah, ini kalau kita perhatikan terjadi ikhtilaf ya, terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Ya, kalau kita ringkaskan tadi, kalangan ulama dari mazhab Imam Syafi'i, kalangan ulama dari mazhab Imam Maliki mengatakan bahwa makruh hukumnya mencukur jenggot. Memelihara jenggot hukumnya sunnah, tetapi mencukurnya tidak sampai menyebabkan dia berdosa. Memeliharanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap harus dengan mengupayakan tampilan yang bagus, rapi dan bersih jenggotnya itu. Ya. Nah, kemudian juga dari Grand Syekh tadi Al-Azhar juga menyampaikan ada sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk memelihara jenggot, ya sebagian lagi ahli fikih mengatakan diwajibkan. Bahkan sebagian besar kata Grand Syekh Al-Azhar ini mengatakan bahwa sebagian besar ahli fikih mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah saja. Tidak sampai masuk ke dalam kategori haram jika ada orang yang mencukur jenggotnya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, berbeda dengan pendapat daripada ulama dari kalangan mazhab Imam Hambali dan juga dari kalangan mazhab Imam Hanafi. Dia mengatakan mencukur habis jenggotnya itu merupakan haram. Dia termasuk melakukan perbuatan dosa. Ya, termasuk melakukan perbuatan dosa dia, maka dia bahkan harus membayar tebusan atau diat. Nah, ini terjadi ikhtilaf ya yang luar biasa ya. Maka kalau kita perhatikan, menurut saya sebenarnya kita perlu juga mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Artinya apa? Ketika masyarakat kita memang dalam kondisi yang semacam ini di Indonesia, silakan kita berjenggot, tetapi jenggotnya dirapihkan. Ya, jenggotnya dirapihkan, jenggotnya kemudian diratakan sama panjang gitu. Jenggotnya tetapi tidak harus mencukur habis jenggotnya. Yang bagus dirapihkan, dibersihkan. Nah, sehingga terlihat tampilannya bagus ya bagi orang-orang yang melihatnya. Tentang itulah, karena itu ada kaitannya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Jadi bukan kemudian ketika dia tumbuh jenggot, kemudian jenggotnya tidak beraturan ya, terlalu panjang misalkan begitu ya, ini harus dirapihkan, dibaguskan gitu supaya terlihat tampilannya bagus ya. Ini juga dikatakan menurut mazhab Imam Nawawi. Jadi menggenggam jenggotnya, ketika lebih dari genggaman itu maka dipotong, dirapihkan, disamaratakan dan dibaguskan lah gitu, dirapihkan lah, dibersihkan lah gitu. Sehingga orang yang melihatnya sekalipun dia berjenggot tetapi tetap indah, menawan, tetapi tetap bagus gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan yang menarik ya. Ustadz atau Bang, gimana itu ada ungkapan yang mengatakan bahwa ya, kalau seandainya jenggot suami itu panjang, ya maka ada obat sakit perut katanya dari jenggot suaminya itu.
Ya, seperti apa caranya? Misalkan katanya jenggot yang panjang suaminya itu dirapikan, dibersihkan, itu ujung jenggotnya kemudian dihisap oleh istrinya. Ya, dihisap oleh siapa namanya? Istrinya. Nah, itu dapat katanya dapat menyembuhkan penyakit perut katanya. Wallahu alam bisawab, sebenarnya ini kita harus cek and recheck lagi ya kebenarannya ya. Apakah memang ini secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan ungkapan seperti ini, Allahu a'lam bishawab. Tapi perlu juga kita teliti dan kita riset ya. Kita lihat apakah benar ketika jenggot suami itu panjang, ketika dia bersih dan rapi itu, kemudian istri ketika sedang sakit perut, maka dia obatnya diantaranya adalah menghisap ujung daripada jenggot suaminya itu. Ya, menghisap ujung daripada jenggot suaminya untuk meredakan sakit perutnya. Ya, Allahu a'lam bishawab ya. Apakah memang itu benar apa tidak? Silakan kita cek and recheck lagi kebenarannya dan kita telaah lagi. Apakah memang itu benar? Kita nanti insya Allah kita sama-sama coba menelaah kembali apa yang ada dalam khasiat jenggot tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik ya. Paham ya semuanya ya, berarti ya ini sudah jelas ya. Jadi yang berkaitan dengan jenggot ini ada ikhtilaf ya, ada terjadi perbedaan pendapat para ulama ya, terutama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki ya, makruh mencukur dan membakar atau memangkas jenggot, dan juga dari kalangan ulama Hambali dan Hanafi tegas hukumnya adalah haram. Mencukur memangkas jenggot hingga habis hukumnya adalah haram. Nah, yang bijak itu seperti kalau menurut saya adalah pengikut daripada mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Makruh hukumnya untuk mencukur jenggot, tetapi ketika dia cukur, dia rapihkan, dia bersihkan jenggotnya agar sama rata ya, digenggam, terus kemudian kelebihan daripada genggamannya itu dirapikan, dibersihkan, dibaguskan, itu perbuatan yang baik katanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan kita sudah paham ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenggot. Ya, kalau yang masa lalu itu kemudian kalau kita perhatikan kemarin kita ngebahas masalah apa kemarin? Ayat mutasyabihat udah ya, hadis mutasyabihat juga udah. Kemarin kita bahas masalah apa itu? Lupa ya. Oh iya, isbal ya kemarin. Isbal juga sudah kita bahas. Jenggot juga sudah kita bahas ya. Sudah banyak sebenarnya tuh ilmu-ilmu yang kita bisa serap dan kita bisa kaji ya, supaya kemudian kita tidak boleh gagal paham ya terhadap hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan, wah haram kamu, dosa besar, mencukur jenggot kamu begitu. Biarkan saja, barangkali dia mengikuti pendapat daripada ulama kalangan mazhab Hanafi, ya mazhab Hambali. Karena kalau kita lihat mazhab Hambali itu kan di Mekah Madinah ya, Masya Allah jenggotnya panjang-panjang, itu luar biasa. Karena mereka memang mengkategorikan mencukur jenggot itu apa sampai habis itu hukumnya haram, bahkan berdosa besar. Maka dia harus menggunakan bahkan sampai membayar tebusan atau diat itu. Ya, nah ini kalau mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Maliki, kalangan ulamanya itu mengatakan bahwa makruh saja mencukur jenggotnya, tetapi jika jenggotnya dirapihkan, kelebihan jenggotnya dirapihkan, ya kemudian dibaguskan, yaitu perbuatan yang baik. Ini menurut pengikut daripada mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Ya, dan juga tadi Grand Syekh Al-Azhar, Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah juga mengatakan bahwa jika dikaitkan dengan tradisi dan kebiasaan, ya sudah dijelaskanlah tadi pada hal yang berkaitan dengan pembahasan jenggot ini. Ya, baik ya, insya Allah kita semakin cerdas, ya semakin bagus, semakin bertambah sakofa Islamiyah kita, semakin cerdas akal pikiran kita untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan ada yang mau bertanya sampai sini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya, kita baca suratul Fatihah. Kita doakan buat kita semua yang hadir, semoga dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan kita dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit disembuhkan penyakit kita, orang tua kita, keluarga kita ya, anak-anak kita, pasangan kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir terhindar dari penyakit yang berbahaya, terhindar dari wabah virus COVID-19 ya, dan juga terhindar dari musibah-musibah yang lainnya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik, kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.